Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tingkatan neraka dan siapa penghuninya. Mungkin video ini akan berdurasi cukup panjang, jadi saya sarankan luangkan waktu untuk mendapatkan manfaat dari video ini. Seperti yang kita tahu, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi manusia dan jin yang mengkufurinya, mengingkari perintah-perintahnya, dan mendustakan para nabi dan rasulnya. Neraka adalah tempat di mana Allah SWT telah siapkan dengan kepedihan dan siksaannya. Padahal kita semua tahu, ada peringatan yang sudah sangat jelas tertuang dalam Quran Surah Al-Lail ayat 14, yang artinya, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Dan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 pun sudah dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mungkin saudaraku juga sudah mengetahui bahwa di dalam neraka terdapat 7 pintu, dan setiap pintu ada bagian tertentu yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Ini sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 44, yang artinya Jahanam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Untuk itu, tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada saudaraku semuanya, mulailah bertobat selagi masih diberi kesempatan dan selama nyawa masih melekat dalam raga. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena lalai menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sungguh orang-orang yang semacam itu akan sangat menyesal di kemudian hari. Mungkin dari saudaraku ada yang punya pemikiran seperti ini. Saya masih sehat sekarang dan tak mungkin besok akan meninggal. Taubatnya besok-besok sajalah kalau sudah mulai menua. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat dari hambanya meski dosanya segunung. Sekarang jahat dulu nggak apalah, mumpung masih muda. Kapan lagi bisa seperti itu? Saudaraku semuanya, hindari pemikiran-pemikiran seperti itu dalam diri saudaraku, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita akan berpisah dari raga untuk selamanya. Kalau meninggal dalam keadaan yang baik, mungkin kita masih mendapat nikmat kubur maupun nikmat akhirat. Akan tetapi, apabila belum sempat bertaubat dan sudah meninggal, itulah penyesalan dari puncak penyesalan. Lalu, apa saja tingkatan neraka dan siapa penghuninya? Yang pertama adalah neraka Jahanam. Ini merupakan tingkatan neraka paling atas, dan penghuni neraka Jahanam adalah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran yang dibawa Rasulnya, para pengikut setan dan seluruh ajaran-ajaran setan, orang yang kufur nikmat, dan orang yang tidak mau bertaubat sampai ajal tiba. Dalam surah Al-Ankabut ayat 68 sudah dijelaskan tentang orang-orang yang zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Dalam ayat tersebut sudah tegas dijelaskan bahwa bagi siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, maka tidak lain tempat orang-orang seperti itu adalah neraka Jahanam. Dan juga bagi siapa yang tidak mempercayai Rasulnya, kitab Allah, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini neraka Jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Saya berharap
kita semua bisa terhindar dari siksa api neraka jahanam. Amin. Lalu yang kedua adalah neraka Wail. Penghuni neraka Wail adalah para pedagang yang curang atau culas, suka mengurangi timbangan, orang yang mengambil keuntungan berlipat-lipat, para pendusta agama, orang yang menghardik anak yatim, dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dalam video saya yang berjudul 9 penyebab utama rezeki kurang lancar, sudah saya jelaskan perihal orang yang berdagang yang kurang jujur. Saya sarankan bagi saudaraku yang punya usaha jual beli, apapun itu usahanya, hindari untuk mengurangi takaran, hindari untuk mengambil keuntungan yang terlalu banyak atau berkata tidak jujur mengenai barang dagangannya. Apabila saudaraku masih menjalankan hal tersebut tanpa disadari, ibarat kita sudah menabung untuk masuk ke dalam neraka Wail. Untuk itu saya sarankan, mulailah untuk berkata jujur dalam berdagang, dan selalu melebihkan sedikit takaran, lalu niatkan untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir akan merugi, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kelapangan rezeki bagi hamba-hambanya yang jujur dalam berdagang, dan insya Allah kita akan selamat dari neraka Wail. Lalu yang ketiga adalah neraka Sa'ir. Penghuni neraka Sa'ir adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim, orang-orang yang mengingkari atas apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Al-Quran sebagai suatu kebenaran, dan mengingkari Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk dan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud memakan harta anak yatim adalah kita tidak mau mengeluarkan sedikit dari penghasilan kita untuk diberikan kepada mereka, karena kita tahu dari penghasilan yang kita dapat ada hak anak yatim yang harus kita berikan. Apabila tidak kita berikan, atau malah habis untuk membeli bahan atau barang kebutuhan kita sendiri, itu sama artinya kita memakan hak anak yatim. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Untuk itu saya sarankan, mulailah memberikan hak anak yatim dari penghasilan yang kita dapat. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari siksa neraka Sa'ir. Lalu yang keempat adalah neraka Hutamah. Penghuni neraka Hutamah adalah orang-orang yang menumpuk harta dan selalu menghitung-hitung harta dunianya, orang-orang yang kikir, bakhil, para pengumpat, para pencela, baik pencela agama maupun pencela sesama, orang yang suka menghina orang miskin, dan orang yang suka membicarakan aib orang lain. Dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1-7, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Dalam ayat 1-7 ini dijelaskan bahwa orang yang suka mencela orang lain, ghibah atau membicarakan aib orang lain, dan orang yang menumpuk harta dunia dan selalu menghitungnya, tapi tidak mau mengeluarkan hartanya
untuk kebutuhan zakat maupun bersedekah. Untuk itu, saya selalu mengingatkan kepada saudaraku semuanya, daripada kita sibuk mencari dan membicarakan aib orang lain, lebih baik kita sibuk mengoreksi diri dan memperbanyak amal kebaikan. Mungkin saudaraku tidak menyadari, hampir setiap hari kita membicarakan aib orang lain, padahal kita sendiri juga mempunyai aib. Saya berharap mulai sekarang dan seterusnya, saudaraku semuanya bisa mengurangi sedikit demi sedikit untuk membicarakan aib orang lain atau mencela orang lain. Apabila rasa ingin membicarakan orang lain muncul, istighfarlah terus-menerus sampai rasa ingin gibah tersebut hilang dalam diri saudaraku semuanya. Dan semoga kita semua bisa terhindar dari siksa api neraka hutomah. Lalu yang kelima adalah neraka ladho. Penghuni neraka ladho adalah orang-orang pembangkang yang menjauhi agama, orang-orang yang berpaling dari kebenaran, orang yang menumpuk harta lalu menyimpannya dan tidak mau membayar zakat, tidak pernah berinfak, dan tidak pernah bersedekah. Yang dimaksud pembangkang dalam hal ini adalah orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dan tidak pernah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitabnya, hari akhirnya, dan kebenaran-kebenaran apapun yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dimasukkan ke dalam neraka ladho bersama iblis yang akan kekal di dalamnya. Lalu yang keenam adalah neraka sakor. Penghuni neraka sakor adalah orang-orang penyembah berhala, orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, tidak pernah memberi makan orang miskin, orang yang ahli dalam membicarakan kebatilan, dan orang yang mendustakan hari akhir. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-47, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian." Untuk itu, tak bosan-bosan saya menyarankan kepada saudaraku semuanya yang belum pernah mengerjakan sholat, mulailah sedikit demi sedikit belajar sholat sebelum ajal kematian menjemput saudaraku semuanya. Dan yang dulunya, kalau ada orang miskin datang meminta makan, tidak pernah memberi, mulai sekarang berikanlah makanan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Dan teruslah berbuat kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua bisa terhindar dari siksa api neraka sakor. Amin. Yang ketujuh adalah neraka jahim. Penghuni neraka jahim adalah orang-orang yang hidupnya bermegah-megahan, orang-orang yang menumpuk harta dunia dan lupa akan kehidupan akhirat, orang-orang yang berbuat durjana atau berbuat jahat kepada orang lain, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melemahkan seseorang yang ingin berbuat baik. Dalam Quran surat Al-Infitar ayat 13-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang bertakwa dan menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya akan mendapatkan balasan kenikmatan. Akan tetapi bagi mereka yang durhaka melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak para hambanya akan ditempatkan pada neraka jahim. Begitu juga dengan orang yang melemahkan seseorang ketika ingin berbuat baik. Misalnya adalah
Ada sekumpulan orang yang sedang nonton acara bola. Lalu ada salah satu dari mereka yang ingin mengerjakan sholat karena ia tahu waktu sholat sudah hampir habis. Lalu teman yang lain mengatakan, nanti dulu sholatnya, toh sholat bisa setiap hari. Kalau tim yang bertanding ini kan tidak setiap hari, sini saja dulu, sholatnya nanti-nanti saja. Itu adalah contoh kecil seseorang yang ingin melemahkan orang lain, yang mana secara tidak langsung mungkin kita pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Meski tanpa kita sadari, hal yang kita lakukan tersebut adalah suatu hal yang melemahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan secara tidak langsung, kita telah menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam siksa dari neraka jahim. Lalu yang kedelapan adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah merupakan neraka yang paling dasar, bisa dibilang keraknya neraka. Penghuni neraka hawiyah adalah orang-orang yang terlalu sering mengerjakan dosa-dosa besar, orang-orang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 8-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Saudaraku semuanya, apabila kita melihat penghuni-penghuni neraka yang sudah disebutkan tadi, rasa-rasanya kita semua tidak lepas dari siksa api neraka. Tanpa disadari, apa yang kita lakukan sehari-hari, mengejek orang lain yang kita anggap sebagai candaan, secara tidak langsung malah menjerumuskan kita sendiri ke dalam siksa api neraka. Meski begitu, hindari dulu untuk berputus asa dan terus memperbaiki diri, selalu berbenah dan bertaubat memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa dari saudaraku semuanya. Karena kita semua tahu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Dan mari kita semua berdoa, semoga kelak kita semua bisa terhindar dari segala siksa api neraka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi koreksi diri kita masing-masing untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku, bertutur kata, dan bersikap kepada orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.